dipelajari siang ini bisa menjadi bekal buat adik-adik semua. Berdoa, saya persilahkan. Cukup? Ya. Oke, seperti tadi saya sebutkan karena ada 3 bagian, jadi learning objektifnya juga cukup banyak. Ya, kita loncat untuk yang ke internal medicine. Jadi diharapkan dari kuliah ini nanti adik-adik bisa melihat gambaran klinis secara foto dari pasien yang mengalami breast tumor ya, dan juga bisa melakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik yang benar. Nanti juga akan direview oleh Dr. Lukman, dan Prof. Vina juga akan menambahkan terkait pemeriksaan imaging tambahan pada kasus-kasus breast tumor. Dan kuliah saya ini, bagian saya juga akan mengantarkan adik-adik pada konsep pelayanan tata laksana dari kanker payudara secara multidisiplin. Kenapa harus multidisiplin? Nah, kita lihat jawabannya dari sesi kuliah saya. Oke, jadi ini adalah outline yang akan kita review bersama, tentunya structure dari sugeng siang Prof. Lina. Izin kami lanjutkan ya Prof. Jadi melihat breast structure dan juga apa itu benjolan, mengenal benjolan pada payudara. Lalu yang kedua adalah apa sih breast cancer itu, dan subtipe dari breast cancer yang perlu adik-adik ketahui. Yang ketiga adalah epidemiologi dari breast cancer secara umum, dan yang terakhir konsep tata laksana multidisiplin pada kasus breast cancer. Ya, jadi payudara wanita itu adalah organ yang sangat unik ya. Sangat unik karena bentuk dan konsistensinya itu dipengaruhi oleh fluktuasi hormon pada seorang wanita. Jadi kalau pada siklus menstruasi ya, pada satu siklus menstruasi mungkin adik-adik yang mahasiswi ini merasakan bahwa oh kalau mau mens itu kok rasanya payudaranya terasa lebih keras, lebih kencang, kadang-kadang kesenggol dikit aja sakit gitu ya. Itu karena ada di fase luteal, di mana di fase itu hormon progesteronnya tinggi, dan terjadi retensi air dan juga perkembangan dari ductus lactiferus ya, itu juga glansnya juga jadi lebih gendut gitu ya. Jadi secara penampakan juga kalau dilihat itu kok lebih keras, lebih kenceng gitu. Nah, kalau setelah itu kan ada fase folikuler, itu yang dominan hormon estrogen. Nah, kalau hormon estrogen ini biasanya di fase itu nggak terlalu beda, yang seperti biasa aja ya. Jadi kalau diraba ya lunak dan tidak nyeri, tidak kencang seperti itu. Di antara fase folikuler dengan fase luteal itu ada fase ovulasi. Ada fase ovulasi di mana estrogen itu mencapai titik yang tertinggi dan terjadilah ovulasi. Dan struktur payudara ini ya sebetulnya tetap aja, tetapi konsistensinya bisa mengalami perubahan sesuai dengan siklus menstruasi tadi, sesuai dengan fluktuasi hormon estrogen dan progesteron. Itulah keunikannya. Nah, dari keunikan itu makanya kalau melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari tiap bulan itu juga dianjurkan waktunya yang pas ya. Waktunya yang pas itu adalah sekitar 1 atau 2 minggu sebelum setelah menstruasi ya, setelah menstruasi, di mana konsistensinya tidak keras dan tidak nyeri gitu ya. Oke, sekarang kita sampai di konsep benjolan pada payudara. Nah, benjolan pada payudara atau breast lump ya adalah benjolan yang terjadi di regio payudara, dan secara garis besar itu secara geografis ya, secara anatomis itu bagian dari payudara ini bisa dipetakan menjadi 4 kuadran, di mana kuadran superolateral itu adalah kuadran yang bagian dari
bagian manapun dari payudara. Ada dua hal yang perlu dicatat dari breast lump ini. Yang pertama adalah tidak semua benjolan pada payudara itu cancer. Ya, dari literatur dicantumkan bahwa breast cancer itu sekitar 10-20% dari keseluruhan lumps yang ditemukan pada payudara. Jadi sisanya adalah tumor jinak ya. Itu yang hal pertama. Yang hal kedua yang di-highlight adalah kalau angkanya bahwa sebagian besar itu tumor jinak, terus ngapain kita mesti aware dengan breast cancer? Iya, karena breast cancer ini kejadiannya masih cukup tinggi ya, tertinggi bahkan pada keganasan wanita itu breast cancer dan cervix itu selip-selipan. Jadi karena insidensinya yang tinggi, maka kewaspadaan terhadap breast lump ini apakah dia cancer atau tidak itu harus dibuktikan sampai memang bukan gitu ya. Tentunya nanti ada pendekatan bagaimana ciri-ciri dari tumor yang jinak ataupun yang cancer. Nah, ini adalah karakteristik yang membedakan kapan breast lump itu possibly benign dan kapan dia possibly malignant. Ya, dari perabaannya misalnya kalau yang cenderung ganas itu lebih keras, kalau yang jinak cenderung lebih lunak gitu ya. Yang jinak malah bisa disertai nyeri, tapi kalau yang tumor ganas sering sekali painless ya. Dan itu juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan kenapa pasien kanker payudara sering datang telat, karena nggak sakit dok gitu. Ada, udah tahu kalau ada tapi nggak sakit, dan itu menjadi alasan menunda untuk memeriksakan diri. Lalu permukaannya yang cenderung malignan itu lebih irregular, sedangkan yang jinak lebih reguler, lebih rata seperti itu ya. Lalu pada perabaannya juga kalau yang jinak lebih mobile, kalau yang ganas lebih cenderung fix atau immobile. Dimpling dan juga refraksi itu sangat sering ditemukan pada yang ganas ya, karena adanya gangguan aliran kelenjar getah bening menyebabkan hal tersebut ya. Dan refraksi ini juga bisa terjadi karena penarikan struktur di sekitar massa tumor yang ganas itu ya. Nah, kita sampai sekarang kemudian pada definisi apa itu breast cancer. Jadi breast cancer itu kan adalah ditandai dengan tumbuhnya pertumbuhan dari sel yang bersifat abnormal di dalam tubuh seseorang ya. Dan pada breast cancer ini sel yang paling sering mengalami perubahan sifat tadi adalah sel yang melapisi bagian dalam dari ductus lactiferus. Ya, ini kalau ini lobulus atau glans-nya ya, kelenjarnya. Lalu ini kan ada salurannya ya, ductusnya. Nah, ini kalau dipotong secara melintang, selamat siang Dr. Lukman. Nah, kalau dipotong secara melintang, maka sel epitel yang melapisi bagian dalam dari kelenjar susu inilah yang sering mengalami perubahan sifat ya. Jadi dia mengalami perubahan sifat karsinogenesis dan kemudian mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali. Oleh karena itu secara patologis kita sering sebut infiltratif ductal karsinoma. Ductal karena asalnya dari epitel ductus ya. Kalau dia berasal dari yang kelenjarnya itu tipe lobuler. Ya, masih ada lagi beberapa tipe yang lebih jarang, tetapi saya pengen adik-adik mengingat bahwa yang paling sering adalah dari epitel ductus lactiferus ya. Nah, tadi ini kan dibikin gambar lebih jelas seperti ini. Ini adalah epitel yang tadi mengalami perubahan sifat menjadi cancer. Nah, itu masih dibedakan lagi ya. Kalau dia makin dekat ke arah lumen, itu kita sebut sebagai seamame yang tipe luminal. Kalau yang semakin dekat ke luar itu tipe basal. Loh, apa penting-pentingnya, ngapain kok harus dibedain gitu? Iya, karena ternyata pertumbuhan sel kanker payudara dari asal sel yang makin dekat ke lumen dan yang makin dekat ke basal itu dipengaruhi oleh hal-hal yang berbeda.
Ya, kalau yang tipe luminal itu lebih dipengaruhi faktor hormon estrogen, hormon progesteron ya, sehingga disebut tipe luminal dan dia sensitif terhadap terapi hormon gitu. Jadi implikasinya sampai ke terapinya. Sedangkan kalau yang makin dekat ke arah basal itu biasanya hormonal reseptornya negatif. Jadi opsi terapinya pun berbeda dengan yang tipe luminal seperti itu. Nah, ini kalau tadi dikelompokkan ya jadi biasanya kalau sudah dokter ahli Pak Dokter Lukman sudah melakukan operasi gitu ya, biopsi ataupun operasi, itu Dokter Lukman akan mengirim ke ahli patologi. Dokter ahli patologi akan membaca secara histopatologi ini apakah lobular type karsinoma mame ataukah invasif ductal karsinoma. Nah, setelah itu dokter ahli TA akan menambahkan pemeriksaan 4 pemeriksaan dasar. ER, PR, HER2 dan HER2 dan Ki67 ya, estrogen reseptor, progesteron reseptor, lalu HER2 dan Ki67. ER/PR tentunya menandai apakah ini lebih ke tipe luminal atau bukan, apakah ini hormonal sensitif atau bukan. Kalau yang HER2 itu memang salah satu jalur yang sering dipakai pada perkembangan kanker payudara ya, jalur HER2 namanya. Dan yang terakhir Ki67 itu menandai kecepatan pembelahan sel kanker payudara. Kalau angkanya lebih dari 20% itu berarti agresivitinya lebih tinggi. Nah, setelah memeriksa 4 marker tadi, dokter akan secara garis besar memisahkan subtipe kanker payudara itu jadi 4. Luminal A, B, HER2, enriched, dan triple negatif. Ini adik-adik bisa lihat di sini ya. Ini kan ER/PR-nya positif nih, ya, ER/PR positif, HER2-nya negatif. Kalau yang di sini ER/PR-nya positif, HER2-nya juga positif, kayak gitu ya. Ini yang semuanya negatif. Loh, ngapain kok harus dipisah-pisahin gitu? Selain implikasinya terhadap treatment, juga di sana berimplikasi terhadap prognosis. Makin yang kesini makin yang baik, makin ke sana yang triple negatif prognosisnya makin buruk, dan juga agresivity ya. Kalau triple negatif agresivity-nya lebih besar daripada luminal seperti itu. Ini memberikan wawasan bahwa kanker payudara itu bukan penyakit yang tunggal, tapi penyakit yang heterogen ya, yang heterogen. Oke, nah sekarang kita lihat faktanya, bagaimana sih sebetulnya epidemiologi dari kanker payudara. Nanti kalau adik-adik mau belajar tentang epidemiologi kanker secara keseluruhan, secara umum, adik-adik bisa akses website ini ya, dari WHO ini yang dikeluarkan oleh Ayat, dan di sana whatever you want to know about cancer epidemiology you can get it in here. Jadi mulai dari data lalu, data saat ini, dan proyeksi ke depannya itu adik-adik bisa lihat di sini for any kind of cancer ya. Dan kita lihat di sini bahwa temuan kasus baru kanker payudara, Anda lihat yang hijau itu ya, hijau itu Asia. Temuannya paling banyak di Asia. Dan angka kematiannya pun paling banyak. Oke, temuan kasus barunya paling banyak, angka kematiannya juga paling banyak. Ya, dan breast cancer masih menjadi penyebab yang paling banyak pada wanita dan pada kedua gender. Oke. Dan kalau kita lihat temuan di Indonesia antara jumlah temuan kasus baru dan angka kematiannya hampir separuh lebih, ya nggak? Kasus baru ditemuin 10, gampangannya angka kematiannya 5, lebih dari 50%. Nah, kalau lihat angka seperti ini tentu adik-adik akan kemudian bertanya, kok bisa gitu ya, kok banyak banget gitu, apa sebabnya? Ya tentu itu berkaitan dengan keterlambatan diagnosis dan tata laksana yang tidak baik, ya nggak? Nah, ini data dari Cancer Registry dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Adik-adik bisa lihat bahwa jumlah kasus kanker payudara di periode 2008 sampai 2021 lebih dari 9.000 dari total 48.000. Jadi 20% lebih kasusnya. Oke, jadi
nggak banyak ya, tapi banyak banget ya, nggak banyak tapi banyak banget. Oleh karena itu kita mengeroyok bersama-sama dengan Prof. Lina dari radiologi, bersama dengan Dr. Lukman dari bedah onkologi, seperti itu. Nah sekarang angka-angka tadi tentu untuk memberikan keyakinan pada adik-adik bahwa sesi ini memang sangat penting gitu ya. Oke, untuk resiko, faktor resiko untuk terjadinya breast cancer sendiri sebetulnya hampir sama dengan faktor resiko cancer secara keseluruhan, yaitu ada faktor resiko yang modifiable dan unmodifiable. Yang nggak bisa dimodifikasi ya udah, being a woman yaitu adalah resiko untuk terjadinya breast cancer gitu. Jadi kalau itu nggak bisa diubah. Lalu nomor 2 usia, ya usia itu juga faktor resiko. Yang ketiga adalah riwayat keluarga ya, family history itu juga faktor yang nggak bisa diubah. Tapi yang bisa diubah itu juga banyak ya. Dan ternyata sebagian besar kanker payudara itu justru yang related dengan faktor yang bisa diubah atau gaya hidup ya, seperti aktivitas fisik yang baik ya, lalu mencegah obesitas seperti itu, lalu menyusui anak ya, itu kan hal-hal yang bisa dimodifikasi. Tidak merokok seperti itu. Oke, dari kesemua tadi kita sampai kepada konsep tata laksana multidisiplin untuk kanker payudara. Dan mengapa ini penting? Tadi sudah saya sampaikan, karena breast cancer ini bukan penyakit yang single, tetapi heterogen ya. Jadi mulai dari proses diagnosisnya sendiri kita butuh patologis ya, dan untuk mendapatkan sampel dari patologi tersebut juga membutuhkan bedah onkologi ya, membutuhkan bedah onkologi juga dalam tata laksana berikutnya. Radioterapi itu juga sangat penting untuk menemukan kasus-kasus yang dicurigai breast cancer di awal maupun dalam hal penentuan stadium ya, itu juga sangat diperlukan. Selain itu terapi sistemik yang kami berikan itu juga sangat penting. Di lain itu juga adalah radioterapi ya, radioterapi dan tim lain yang terlibat di dalam tata laksana multidisiplin. Semuanya itu untuk bisa mencapai diagnosis yang akurat dan presisi serta tata laksana yang terbaik. Nah, ya, ini tadi rangkuman dari heterogenitas kanker payudara yang kami sampaikan. Jadi mengidentifikasi kanker payudara secara detail di awal itu menjadi kunci bagi dokter bedah, bagi medical oncologist, bagi radioterapi ya, radioterapis untuk memberikan tata laksana yang paling tepat ya. Jadi misalnya pasien kanker payudara dalam stadium yang awal atau stadium yang lanjut, lalu yang satu masih muda, yang satu udah usia 75, tentu membutuhkan tata laksana yang tidak sama ya, yang tidak sama. Secara garis besar, treatment modality untuk breast cancer ini dibagi menjadi 2, yaitu tata laksana lokal dan tata laksana sistemik. Tata laksana lokal itu bisa dicapai dengan tindakan operasi. Ya, nanti Dr. Lukman mungkin boleh memberikan wawasan kepada adik-adik operasi pada kanker payudara itu kayak mana gitu ya, supaya adik-adik jadi lebih paham. Tetapi prinsipnya terapi bedah dan terapi radioterapi itu adalah terapi yang sifatnya lokal ya, lokal. Sedangkan untuk terapi sistemik itu ada beberapa macam, kemoterapi, terapi hormonal, imunoterapi, itu pemberian obat yang bisa menjangkau seluruh tubuh ya, dan tujuannya memang bisa 2 macam. Kalau diberikan setelah operasi ya, itu tujuannya adalah untuk menghalau mikrometastasis yang mungkin sudah terjadi pada pasien dan mencegah kekambuhan di kemudian hari.
Tapi terapi sistemik juga bisa diberikan pada waktu awal sebelum tindakan operasi. Misalnya masa tumornya terlalu besar, ya pas ketemu udah gede banget, waduh ini kalau dioperasi susah sekali. Jadi diberikan terapi sistemik dulu yang tujuannya untuk mencapai shrinkage of the tumor, supaya shrinkage kemudian setelah mengecil diangkat, ya baru setelah itu dilanjutkan lagi dengan terapi sistemik, gitu ya. Kita nggak akan bicara lebih detail tentang terapi sistemik, saya kira nanti ada sesi yang lain pengenalan untuk kemoterapi ya. Oke, jadi ini sedikit menggambarkan treatment pathway pada breast cancer yang secara umum dibagi menjadi dua, apakah pada early stage ataukah pada late stage. Kalau pada early stage, ya tumornya masih bisa dioperasi, primary surgery is the key of the treatment, gitu, baru diikuti dengan terapi sistemik ataupun radioterapi. Kalau waktu ketemu early stage tetapi ukurannya cukup besar, tetapi ingin di payudaranya tetap dipertahankan, diberikan dulu terapi sistemik, diikuti pembedahan, kemudian radioterapi atau terapi sistemik lanjutan. Tapi kalau late stage, ya itu late stage itu ada dua macam ya, jadi ada locally advanced atau stadium lokal lanjut, di mana masa tumornya cukup besar, sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening, tetapi belum menyebar ke distant organ seperti liver, paru, otak, tulang, itu yang sering pada kanker payudara. Tapi kalau distant metastasis ini sudah metastasis jauh, ya, yang sudah keluar organ yang bukan payudara dan sekitarnya, itu adalah distant metastasis. Nah, pengobatannya pun berbeda dalam konteks ini. Ya, kalau sudah menyebar jauh ya kita memberikan terapi sistemik yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup dan memperpanjang usia. Kadang-kadang dokter juga bisa memberikan terapi paliatif yang sifatnya pembedahan. Meskipun kita sampaikan meskipun dioperasi atau tidak ya tidak akan terlalu banyak merubah, tapi kalau memang itu mengganggu ya dibuang saja seperti itu ya, itu sifatnya paliatif. Nah, banyak sekali publikasi yang menekankan bahwa tata laksana multidisiplin ini menjadi kunci penting dari keberhasilan pengobatan kanker, ya, dari berbagai jenis kanker yang berbeda, ya, dan publikasi dari multidisiplin tim dari di Sarjito, FKKMK UGM juga ada beberapa yang misalnya untuk nasofaring ini juga ternyata kalau dibahas di tim multidisiplin itu keberhasilan terapinya cukup berbeda antara 70% dibanding 30%, itu kan sangat signifikan ya. Dan pada saat ini kita setiap minggu juga sudah rutin untuk melakukan koordinasi multidisipliner tim melalui daring gitu ya untuk jenis-jenis berbagai macam jenis cancer termasuk breast cancer, dimulai dengan kasus-kasus yang sulit. Saya kira itu pengantar dari saya, sesi saya. Kita akan lanjutkan dengan imaging pada breast tumor oleh Prof. Tina. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Dr. Mardia. Kita akan lanjut ya untuk imaging pada kanker payudara. Jadi kami berharap nanti adik-adik bisa memahami apa sih peranan imaging pada kanker payudara, apa itu mamo, apa itu USG, MRI ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih peranan radiologi atau imaging? Yang jelas kita bukan kumpulan dukun ya, tapi justru radiologi itu membuat kanker itu jadi visible dan tanpa tindakan invasif yang berlebihan. Kalau kalian biasanya praktikum anatomi mau lihat jantung bedah dulu ya, mau lihat gimana kondisi liver mungkin harus eksisi dan sebagainya. Nah, radiologi itu dengan modalitas yang ada bisa melihat tanpa menyentuh ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, peranannya ini dalam semua
step ya dalam penata laksanaan kanker. Misalnya screening, maka kita punya mamografi untuk diagnostik dan staging. Selain mamo kita bisa pakai USG, bisa pakai MRI, kemudian juga untuk stagingnya tergantung ya. Misalnya kita mau lihat metastasis paru, kita bisa pakai foto ronsen dada, kita bisa pakai CT scan untuk lihat CT, MRI pada abdomen, mungkin metas brain, kita juga bisa menggunakan modalitas MRI. Selain itu, kita juga akan membantu sejawat patologi untuk memandu pada saat pengambilan sampel. Ya, jadi biopsi itu bisa dilakukan dengan guiding radiologi, bisa guiding USG, bisa guiding mammo, bisa guiding MRI. Dan yang terakhir, ini juga ya, sebelum ya, ada treatment dan monitoring. Pasti nanti dokter bedah, dokter onkologi ya, mereka akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah ada residif ya, muncul lesi baru, apakah ada penyebaran. Nah, ini juga sama, peranan radiologi juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah follow up-nya. Nah, kita mulai dulu untuk screening. Apa modalitas screening kanker payudara tadi yang disampaikan Dokter Madia yang kalian tahu? Apa? Mamografi. Sebelum itu apa? USG, sadari, apa lagi? Sadanis, ya. Mana yang benernya? Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari urutannya, yang pertama adalah sadari dulu, breast self examination. Kemudian clinical breast examination atau sadanis yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan. Besok kalian saat di puskesmas harus mengerjakan tadi ya, sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Kemudian ada mamografi. Nah, USG itu masuk alat screening? Bukan ya. Jadi USG itu bukan alat deteksi dini kanker payudara. Nah, tetapi kalau guideline dari American Cancer Society tahun 2015 nomor 3 ini yang dikurung ya, bahwa sudah tidak merekomendasikan clinical breast examination. Sadari sudah nggak lagi, apalagi sadari. Kenapa? Karena mereka memang sudah menggunakan mamografi sebagai alat screening. Nah, apa bedanya? Kalau sadari atau sadanis kan menemukan lesi kalau ada keluhan, udah teraba, keluar discharge misalnya ya, atau mungkin ada retraksi papila. Sementara kalau mamografi itu bahkan yang non palpable itu juga bisa tertangkap, sehingga dia lebih sensitif dibandingkan sadari dan sadanis. Jadi itu alasannya kenapa tidak lagi pakai sadari maupun sadanis. Nah, kita lihat ya mamografi itu. Jadi mamografi screening itu biasanya dilakukan pada usia 40 tahun ke atas. Nah, pada perempuan dengan risiko rata-rata. Tapi kalau perempuan yang high risk itu bisa sih kita lakukan pada umur kurang dari 40, misalnya 35, 30 ya. Misalnya kebetulan dia ada BRCA positif, ada riwayat keluarga positif kanker payudara, atau pernah disinar di area dada ya, atau pernah dapat radiasi misalnya limfoma gitu ya pada usia muda, maka boleh dilakukan mamografi pada usia kurang dari 40. Sayangnya kalau kita mamo pada perempuan kurang dari 40, mamografi itu basicnya adalah melihat tumor ya di antara jaringan fibroglanduler. Jaringan fibroglanduler itu pada mamografi warnanya putih, tumornya juga putih. Jadi kalau usia muda fibroglandulernya masih padat, kalau ada lesi kadang-kadang nggak ketangkep. Nah ini ya, jadi memang mamografi itu less sensitif pada perempuan yang usia muda atau yang breast dance. Nah sehingga alternatif untuk perempuan usia muda yang high risk itu kita pakai MRI. Meskipun ya masih jarang ya MRI ini ketersediaannya, tapi sebetulnya ini adalah alat screening standar untuk perempuan usia muda dengan risiko tinggi. 30 tahun udah boleh ya. Jadi tadi risiko tinggi apa saja ya sama dengan yang indikasi pada mamografi tadi. Nah ini alatnya ya, kalian mungkin bisa mengenal
mamografi seperti apa ya, USG seperti apa, supaya besok juga bisa menjelaskan pada pasiennya. Nah, mamografi ini cara kerjanya. Mungkin kalian belum pernah membayangkan ya mamo itu seperti apa, tapi yang jelas mamo ini basicnya adalah menggunakan X-ray. Kita lihat sebentar ya videonya. Nggak keluar suaranya ya, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Mamografi itu menggunakan alat dengan kompresi. Fungsinya apa? Supaya payudaranya ini permukaannya lebih luas. Jadi nggak numpuk-numpuk jaringan fibroglandulernya. Dikompresi, kemudian akan keluar X-ray-nya. Nah, kelainannya kan yang paling banyak di ductus dan lobulus. Nanti akan kelihatan dari hasil mamonya. Nah, ini apa yang harus kita siapkan sebelum mamo? Kenapa ini kira-kira? Payudaranya harus dibersihkan, nggak boleh pakai deodoran, nggak boleh pakai talek. Ada yang tahu? Apa? Disalisi apa? Ya, ya. Jadi talek, kemudian deodoran itu kadang mengandung kayak semacam kalsium ya, bintik-bintik kecil gitu ya. Nah, ini nanti bisa dikelirikan dengan mikrokalsifikasi yang merupakan tanda dari keganasan. Makanya harus dibersihkan. Nggak boleh pakai talak, nggak boleh pakai deodoran ya. Kemudian setelah foto pasiennya gimana? Ya udah, biasanya udah boleh pulang. Nggak perlu pakai nginep, nggak perlu puasa, nggak perlu urus-urus ya, hati-hati. Jangan nyuruh urus-urus ya sebelum mamografi. Hanya tadi Dokter Madia menjelaskan, menjelang menstruasi biasanya payudara itu terasa nggak nyaman, kadang nyeri, kadang bengkak ya, seperti itu. Sehingga memang mamografi screening kita kerjakan biasanya 1 minggu setelah menstruasi, supaya sudah tidak terlalu kenceng banget ya pada saat dilakukan kompresi. Tapi kalau diagnostik nggak usah nunggu selesai mens ya, karena kalau diagnostik kan harus cepat, harus segera tegak diagnosisnya apa. Jadi kapan saja boleh dikerjakan. Ada tuh yang disuruh nunggu gitu ya, padahal sebenarnya kalau diagnostik nggak perlu. Nah, ini adalah 2 positioning mamografi. Yang satu kompresinya dari atas ke bawah. Nanti gambarnya adalah craniocaudal. Yang satu lagi adalah mediolateral oblik, agak miring. Nah, yang MLO ini untuk bisa mencakup area aksila. Karena apa? Metastasis limfonodi yang banyak adalah di aksila. Dari 2 positioning itu kita bisa memperkirakan koordinat tumornya di mana. Apakah superolateral, apakah infralateral, superomedial, infromedial, itu bisa dilihat dari rekonstruksi 2 posisi ini. Nah, apa saja yang harus dievaluasi dari mamografi? Yang jelas ada lesi primernya, ada lesi sekundernya. Lesi primer misalnya tadi tumornya, masanya harus dilihat ya, lokasinya di mana, ukurannya, bentuknya, tepinya, ya, densitasnya. Kemudian kalsifikasi. Kalsifikasi ini harus dilihat ini benign atau malignant. Morfologi bentuknya seperti apa, distribusinya bagaimana, ini harus dideskripsikan. Kemudian yang kedua yang harus dilaporkan adalah tanda sekunder. Misalnya retraksi nipple, limfadenopati aksila, kemudian mungkin ada skin thickening dan lain-lain, itu di report sebagai secondary reportnya. Nah, ini contoh dari foto mamografi. Foto yang pertama ini gede ya, lesinya besar ya, tapi kalau kalian perhatikan batasnya tegas. Ternyata ini setelah dilakukan pemeriksaan patologi ini justru benign. Nah, yang satu lesinya ini kecil ya, kecil, tapi kalau kita lihat high density, speculated ya, dan ternyata ini justru malignant. Artinya apa? Mungkin pasiennya juga nggak keraba itu ya, kalau segitu. Artinya bahwa benign atau malignant lesi itu tidak ditentukan oleh ukuran. Ya, jadi kita harus hati-hati, justru kalau kita bisa ketemu yang malignan tapi dalam sangat kecil seperti ini ya, maka dia prognosisnya akan jauh lebih baik kalau terapinya adekuat. Ya.
Kalau ini mikroklasifikasi ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa ini mikroklasifikasi nanti kita lihat apakah dia yang pleomorfik, apakah linear branching, kemudian apakah dia distribusinya grouping ataukah segmental, nanti akan menentukan apakah itu benign atau malignant mikroklasifikasi. Nah, kita lanjut USG ya. USG tadi yang saya sampaikan bahwa dia bukan alat screening. Kenapa? USG ini masih sangat operator dependent, satu-satu ngerjainnya sehingga tidak terstandarisasi ya. Kalau yang ngerjakan saya atau mungkin yang lain nanti akan berbeda. Nah, tetapi sekarang sudah mulai ada yang kayak gini nih. Ini namanya volumetric breast ultrasound. Volumetric breast ultrasound itu kayak 3D. Nanti transdusernya jalan sendiri. Nah, hanya sayangnya ini masih dalam tahap riset, apakah itu bisa untuk screening massal atau tidak ya. Jadi masih sampai sekarang belum menjadi konsensus internasional sebagai alat screening. Nah, kalau USG itu memang punya kelebihan ya. Jadi dia bisa membedakan apakah benjolannya itu isi cairan ataukah itu suatu benjolan yang padat. Sebagai contoh, kalau isinya cairan, biasanya nanti dia akan hitam jernih atau anechoic. Kenapa? Karena gelombang ultrasound masuk ya, dan karena nggak ada tahanan, dia akan diteruskan. Jadi posteriornya ini terang, namanya posterior enhancement ya. Jadi ini contoh kiste, ini contoh yang massa solid. Nah, sekarang perhatikan, ada lesi yang gelap ya, namanya mark echoic. Tepinya irregular, kemudian posteriornya shadowing. Ini menunjukkan bahwa lesi ini keras. Makanya begitu gelombang ultrasound kena, dia akan dipantulkan sehingga posterior dari lesi udah nggak dapat gelombang ultrasound lagi, dia jadi gelap. Nah, lesi-lesi yang ganas kan memang kecenderungannya seperti itu ya. Dia keras, terfiksir ya, tidak mobile. Jadi ini adalah gambaran radiologi lesi-lesi ganas. Meskipun ada beberapa juga lesi ganas yang nakal. Dia nggak mau tuh speculated, shadowing gitu ya, tapi seperti Gina. Contohnya pada yang triple negatif. Kalau triple negatif kadang justru malah mirip sekali dengan lesi Gina. Jadi harus hati-hati juga. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini di daerah ketiak nih, ada benjolan gedenya. Kira-kira apa? Betul ya. Jadi itu adalah limfonodi di aksila. Limfonodi yang normal tuh kecil. Kalian pernah lihat USG ginjal nggak ya? Jadi tepinya hitam, tengahnya putih. Jadi ada hilar fatnya. Nah, kalau ini hitam semua, artinya apa? Hilar fatnya hilang. Jadi sudah bukan limfonodi normal. Selain membesar, dia sudah hilang hilar fatty-nya, sehingga ini merupakan contoh dari metastasis limfonodi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa USG atau alat-alat radiologi bisa membantu saat dokter-dokter PA, dokter bedah onko akan melakukan biopsi. Jadi ini bisa guiding fine needle aspirasi atau mungkin core needle aspirasi ya, ataukah mungkin stereotactic guided biopsi, itu bisa dipandu dengan alat radiologi. Nah, kalau yang ini adalah biopsi yang dipandu mamo. Ada alat khususnya, jadi nanti dengan mamografi difoto dulu dengan penyudutan. Misalnya positif 15 derajat, negatif 15 derajat. Kemudian ini kalau cuma mikroklasifikasi tok ya, nggak kelihatan dari USG, biopsinya tetap harus pakai mamo. Nah, nanti koordinat dari mikronya kelihatan, jarumnya ini akan otomatis berada di titik koordinat tersebut. Begitu sudah dapat hasil biopsinya kayak gini nih ya, hasil biopsinya jaringannya di mamo lagi, sehingga kita akan dapat gambarannya nih, mikroklasifikasinya di sini diberi tanda jarum pentul, kirim ke PA. Dokter PA nanti akan melihat apakah itu jinak atau ganas. Kalau di luar negeri, karena mereka punya screening, ketemunya kayak gini-gini nih, mikro-mikro DCIS gitu ya, yang masih sangat awal. Kalau kita berapa persen yang stadium lanjut? Nanti tanya dokter Lukman ya,
berapa persen nih pasien kita yang ketemu di stadium lanjut. Nah, terakhir ini adalah breast MRI. Nah, kalau MRI itu bentuknya kayak lorong ya, kayak pesawat ulang-alik. Jadi pasiennya ditidurkan, kemudian ini ada lubangnya, payudaranya masuk, dijepit tapi jepitan ringan. Kalau pasiennya klaustrofobia ini nggak bisa. Pasiennya ada berbagai macam klip atau logam dan sebagainya nggak boleh, ya. Jadi harus dilakukan screening dulu sebelum dilakukan MRI. Cuman MRI ini menarik, kenapa? Dia menggunakan kontras media. Sehingga selain morfologi, selain anatominya, kita bisa melihat fungsionalnya, gimana kondisi pembuluh darahnya, apakah tumornya tersebut punya banyak vaskularisasi, ya. Jadi kita bisa melihat, dan bagusnya lagi MRI ini bisa 3 dimensi, bisa potongan koronal, sagital, aksial, ya. Seperti contoh di kasus ini, kelihatan ya tumornya gede, dan di sini ternyata sudah ada metastasis ke limfonodi aksila yang sebelah kiri. Yang kanan, ya ini limfonodi yang saya bilang kayak ginjal kecil tadi ya. Yang normal kayak gini nih, masih ada hilusnya, bentuknya oval ya. Kalau yang sudah metastasis sudah gede dan disertai hilangnya hilus. Nah, karena disuntik kontras, nanti kita juga bisa merunut bagaimana aliran kontrasnya tadi pada saat masuk ke vaskuler dari tumornya. Kalau dia masuk cepat langsung keluar, ya namanya wash out. Kalau kita dapat kurva yang nomor 1 biasanya ganas. Kalau naiknya pelan-pelan kemudian landai gini biasanya normal atau benign, ya. Jadi ini akan membantu kita juga pada saat penegakan diagnosis. Nah, itu aja sedikit tentang radiologi, nanti mungkin kita akan lanjut pada saat diskusi. Sekarang kita lanjut dengan bedah unkun ya, dengan Dr. Lukman. Oke, baik, kita lanjutkan. Mungkin dari saya akan bisa sedikit dipersingkat ya, karena kita tadi sudah mengenal mengenai epidemiologi kanker payudara secara umum. Untuk dari saya dari bagian bedah itu yang penting adalah penegakan diagnosis sudah dilakukan dua-duanya dalam pemeriksaan fisik, kemudian untuk terapinya. Ini adalah beberapa gambarannya ya tadi. Kalau hampir semua benjolan di payudara itu tidak semuanya ganas ya, hanya 10% yang ganas. Beberapa tandanya ini seperti ini ya, ada yang podorens, ada yang nipple retraction, kemudian merupakan jenis kanker yang terbesar ya. Tapi kira-kira sepertiga wanita itu akan ada masalah ya di dalam payudaranya, jadi kita perlu memasternya. Ini tadi untuk anatominya sudah disinggung sedikit, ada sekitar 15-20 lobus ya. Kemudian untuk yang ganas itu dari epitel di ductus dan lobusnya. Ini permasalahan di Indonesia ya, stadium lanjut, karena kurangnya kesadaran, sistem rujukannya yang terlalu rumit. Nah, ini beberapa permasalahan yang mungkin nanti kalau menjadi dokter umum bertugas di manapun itu bisa memberikan ide untuk mengubah ini semua sehingga bisa meningkatkan pelayanan untuk pasien kanker payudara. Ini untuk patofisiologinya ada banyak faktor risiko yang bisa kita modifikasi, kompleks, tetapi ada beberapa yang bisa kita atasi ya. Yang terbesar itu hormonal dari reproductive factor, BMI, kurangnya aktivitas fisik, pola makanan yang berubah, kemudian merokok dan smoking ya. Untuk mendiagnosisnya ini ada pemeriksaan fisik, tadi imaging sudah, kemudian biopsi ya, namanya triple diagnostik. Kita di anamnesis itu melengkapi dengan faktor risikonya, riwayat keluarga dan juga komorbiditasnya. Ini untuk pemeriksaan fisiknya, kalian di blog ini juga akan belajar. Nanti tadi sudah mungkin sebagian praktikum atau membaca di SkizLab ya. Kemudian pemeriksaan fisik tadi dari inspeksi, palpasi ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut di buku modulnya juga sudah lengkap ya. Kemudian diagnosisnya ya. Kalau kuncinya itu kalau ada keluhan itu karena ini
di breast disease ya, jadi tetap sebabnya macam-macam ya. Ini intinya menentukan penyebabnya, sehingga kita bisa memberikan terapi sesuai dengan penyebabnya, terutama membedakan jinak dan ganas. Nah, kalau jinak itu apakah proses tumor atau proses infeksi, inflamasi. Nah, infeksi paling sering pada wanita menyusui ya, dalam bentuk mastitis, nah itu juga harus diatasi. Kalau merupakan suatu neoplasma atau breast tumor yang paling utama, tentukan dia jinak atau ganas dari pemeriksaan fisik dan anamnesis, kemudian dikonfirmasi dengan imaging dan patologi. Kemudian memberikan edukasi ya kepada pasien mengenai penyakitnya, terutama kalau itu yang ganas ya. Kemudian prognosisnya, yang paling penting diberikan motivasi ya, apa untungnya kalau mengikuti terapi, kerugiannya apa. Kalau itu ganas itu kan kerugiannya banyak kalau nggak mau terapi, misalnya itu yang ditekankan ke pasien ya. Sebenarnya kalau di payudara aja ganas itu kan ya di luar tubuh nggak apa-apa. Yang paling bahaya kalau dia metastasis jauh, misalnya ke paru-paru, ke hati, ya itu bisa pasiennya meninggal. Kalau ke tulang ya, kalau ke vertebra nanti bisa kehilangan anggota gerak ya, jadi nggak bisa jalan. Bisa juga kehilangan saraf simpatik parasimpatiknya, nggak bisa BAB, BAK, misalnya seperti itu. Nah itu kalau nggak mau terapi, karena rata-rata pasien kalau itu tuh meskipun sudah tahu ganas juga dirujuk nggak mau, tapi nggak mau terapi. Itu ditekankan apa manfaatnya dan apa kerugiannya. Oke. Ini untuk deteksinya ya, dari dini tadi sudah dijelaskan ada beberapa langkah, meskipun di Indonesia belum terjadi screening atau deteksi awal yang terkoordinasi ya. Ini semoga di kedepannya itu ada beberapa perubahan. Sekarang juga ada program-program dari pemerintah, terus pengadaan USG di puskesmas itu bisa dioptimalkan ya. Untuk terapinya sebenarnya tadi sudah disinggung ya, untuk dari pembedahan itu termasuk terapi lokal. Jadi pada intinya pembedahan yang dilakukan itu adalah mengambil massa tumornya sampai batas bebas tumor. Kalau istilahnya itu knowing on the surgical margin ya, knowing tumor. Jadi karena majunya terapi sistemik, kalau dulu kan semua yang ganas di mastektomi. Nah kalau sekarang tidak, diambil pembedahan sampai batas bebas tumor, kemudian ada prosedurnya di aksila. Ini dapat dilakukan kalau pasiennya itu stadium awal. Setelah itu mengikuti terapi, tapi tetap kita memperhatikan tingkat pendidikan pasien, kemudian jarak rumah, karena bila tidak mastektomi misalnya segera terapi sistemik. Nah setelah itu kalau breast conservation harus radioterapi. Dia bisa nggak, kalau rumahnya yang sering ke Sarjito itu soalnya rumahnya ada yang dari Pacitan, Cilacap, atau ini ya itu kita tanyakan bisa nggak nanti radioterapi. Meskipun ada juga dari YKI ya, ada rumah singgah yang bisa ditempati oleh pasien dan pasiennya terutama untuk menjalani radioterapi, karena itu tiap hari dan selama 6 minggu, 5-6 minggu ya. Tapi kalau memang itu indikasi untuk radioterapi ya tetap kita jelaskan. Oke, mungkin kita lanjutkan untuk diskusi. Ya. Ada pertanyaan atau ada tadi yang belum jelas? Jari tengah dan jari manis. Jari manis mah yang ini. Oh iya, goblok. Gini. Memutar dari tengah keluar. Ya baik dok, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya dok. Jadi dari penjelasan tadi kan untuk treatment itu ada 2 pilihan. Itu bisa, misalnya kalau di stand metastasis kan langsung sistemik terapi, lalu palliative surgery. Nah saya izin bertanya kalau misalnya kasusnya tipe breast cancer yang luminal A, di mana dia itu masih respon yang baik terhadap terapi hormon, respon yang baik juga terhadap terapi primary surgery, tetapi dia sudah metastasis misalnya sampai ke lymph node atau mungkin metastasis jauh. Nah kalau kasusnya seperti itu, algoritma yang kita pakai yang mana dok? Apakah tetap melihat tipe tumornya yang luminal A tadi, atau memikirkan karena ada metastasis berarti oke, kita pakai systemic terapi saja? Ya terima kasih dokter. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus banget ya.
Jadi untuk kanker payudara yang kanker payudara itu banyak pasien yang datang sudah dalam kondisi metastasis itu juga ada loh, banyak loh ya. Jadi datang tuh sudah di brankar, nggak bisa ngapa-ngapain, datang sudah di kursi roda karena nggak bisa jalan seperti yang diceritakan Dokter Lukman. Itu bukan ada, tapi masih banyak kayak gitu ya. Dan untuk pasien yang seperti itu tuh bukan berarti sentence of death gitu tuh enggak gitu. Kita masih bisa memberikan treatment kepada mereka dan masih bisa bertahan 3, kalau beruntung bisa sampai 5 tahun ke depan dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Saya punya banyak pengalaman pasien dengan metastasis tulang yang pada waktu datang kadang primary tumornya itu masih ada ya. Primary tumornya masih ada dengan ilustrasi kasus yang macam-macam. Ada yang autoamputasi itu hilang sendiri karena nggak pernah diapa-apain tuh ya. Ada yang seperti itu. Ya ada yang sudah operasi tetapi tidak melanjutkan terapi lanjutan sehingga pada waktu datang sudah metastasis, itu ya ada yang model gitu. Nah dalam kasus seperti itu pilihan pengobatannya untuk terapi sistemik itu bukan hanya kemoterapi. Jadi terapi sistemik itu terapi yang efeknya secara sistemik. Jadi ada kemoterapi standar, obat-obat kemoterapi standar seperti apa, doxorubicin, siklofosfamid dan teman-temannya. Ada terapi hormonal itu juga termasuk terapi sistemik. Jadi kalau dari hasil analisis tumor pada pasien yang sudah mengalami metastasis itu adalah yang tipe luminal A atau luminal B yang hormonal sensitif, kita bisa memberikan terapi hormonal gitu. Dan kemoterapi itu hanya diberikan pada kondisi yang namanya ada visceral crisis. Jadi misalnya pasien pada saat pertama datang itu udah nggak bisa bernafas karena ada efusi pleura ya, karena ada metastasis paru, lalu dia efusi pleura, bernafas pun nggak bisa. Nah itu pada saat seperti itu kita memberikan terapi kemoterapi. Biasanya kami bisa berikan 4 kali, 4 siklus ya, 3 minggu sekali kita beri sampai cairannya itu nggak kepencet apa gitu yang nonaktifin. Nah kalau udah stabil, pasien sudah bernafas, sudah bisa jalan ke poliklinik. Kalau dia luminal A atau B, ya kita berikan terapi hormonal. Lanjutannya terapi hormonal. Nanti kalau panjang 2 tahun dia kambuh, misalnya kumat lagi itu seseknya atau ada nyebar di liver, kita kasih kemo lagi dulu ya Bu, 4 kali lagi dulu, soalnya ini upaya banget lagi. Nanti habis itu kelar visceral krisisnya, lanjut lagi terapi hormonal. Jadi itu kenapa pasien dengan metastasis pun bisa bertahan lebih dari 5 tahun dan dengan kualitas hidup yang baik. Ibu guru yang tadinya hanya tergeletak bisa mengajar kembali, ya akhirnya wafat, tapi wafatnya itu in dignity, dalam kondisi yang baik. Itu bedanya di situ. Mungkin dari Dokter Lukman ada yang tambahan? Ya, sebenarnya tadi udah terjawab ya dari Dokter Madia. Misalnya luminal A paling sering metastasis pasien kanker payudara luminal dengan yang positif itu memang di tulang. Jadi ada yang datang memang betul dengan meta tulang dan nggak bisa jalan, ya kita lakukan biopsi, kemudian terapi sistemik, ada bone remodeling juga. Biasanya setelah berapa siklus itu bisa jalan. Ya setelah itu kita evaluasi ulang untuk melanjutkan mengkombinasikan terapi sistemiknya, bone remodeling yang baru terapi hormonal di ininya. Ya. Kalaupun nanti responnya komplit, misalnya meta paru masih kecil, terus di HER2 positif, misalnya di terapi sistemik anti HER2, terus lesi di parunya hilang, setelah biopsi kecil bagian payudaranya mau di mastektomi paliatif gitu juga bisa, sekaligus untuk melihat apakah ada perubahan subtipenya atau ini. Jadi terapi lanjutannya tergantung dari respon terapi sistemiknya juga ya. Sedikit menambahkan tadi ya. Jadi kami di radiologi juga punya terapi ya, onkologi radiasi ya, radioterapi. Jadi dalam prakteknya kita sering nih ketemu pasien-pasien yang sudah penurunan kesadaran karena brain metas. Udah nggak sadar, kemudian di sinar, habis itu nyetir lagi.
begitu selesai diradiasi ternyata dia bagus, kesadarannya kembali, kemudian kekuatannya juga kembali, dan akhirnya dia sama tadi seperti yang disampaikan Dr. Madia, ternyata bisa beraktivitas kembali. Jadi tetap ada harapan ya berarti Dr. Madia ya untuk pasien-pasien seperti itu, asalkan mau mengikuti standar terapi yang sudah ditentukan. Gitu Mas ya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak kesempatannya dokter atas untuk bertanya. Mungkin saya ada 2 pertanyaan yang simpel saja dok, yang mungkin sering ditanya juga untuk dari teman-teman yang non FK itu. Pertama, apakah cowok juga memiliki kerentanan untuk mengalami kanker payudara, terutama pada pasien-pasien cowok yang mungkin keluarganya itu 7 generasi kena kanker payudara semua, ibunya mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ukuran dari payudara seseorang itu juga berkorelasi terhadap risiko terjadinya kanker payudara? Masih muda. Ternyata gue Breast cancer ya, breast cancer itu ada. Jadi meskipun insidensinya jauh lebih rendah daripada perempuan ya kan, karena beda breast tissue-nya dan faktor risikonya ya. Jadi tetap male breast cancer itu ada, biasanya memang terkait dengan faktor genetik ya. Pada umumnya ya sebagian besar, nggak semuanya. Pada umumnya male breast cancer itu hormonal positif, jadi terapinya sama. Jadi kalaupun ada benjolan atau ini tetap kita lakukan prosedur, meskipun untuk male itu nggak bisa di mamografi ya. Bisa ya kalau besar. Iya ini garis-garis putih-putih gini kan. Tapi nggak ada screeningnya. Kan? Oke, ya. Ya, ada tapi insidensinya lebih rendah dan respon terapinya juga baik. Ada beberapa kekhususan, biasanya ER positif, nanti ada terapi hormonalnya. Untuk breast cancer itu tetap kita ukuran seberapapun mastektomi plus radioterapi, karena breast tissue-nya kan kecil banget, jadi dia jarak dengan fascia pektoral itu terlalu dekat. Jadi mau stadium berapapun tetap radioterapi istilahnya, bersama dengan hormonal terapi kalau ER positif. Nambah sedikit, bisa nggak Imam? Ya selama masih bisa kita lakukan penarikan, kemudian dilakukan itu tetap bisa Imam. Karena pada saat dia menjadi cancer kan ini membesar, bukan flat ya. Jadi sebetulnya masih kayaknya. bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, kita masih tetap bisa menggunakan USG dan juga bisa melakukan pemeriksaan MRI, karena kan tidak perlu pakai kompresi. Tadi ada pertanyaan, ukuran payudara ngaruh nggak? Sebetulnya kalau dalam prakteknya ukuran payudara nggak mempengaruhi apakah yang kecil punya potensi lebih banyak, yang besar potensinya lebih kecil misalnya. Tetapi yang menjadi faktor risiko adalah breast density-nya. Mau besar, mau kecil, tapi dia dense breast yang digambarkan dengan proporsi dari jaringan fibroglandular ini lebih banyak daripada lemaknya, itu nanti akan berisiko lebih tinggi, bisa 2-3 kali lebih besar ya untuk bisa terjadinya kanker payudara. Kenapa? Karena kan otomatis jumlah sel yang aktifnya lebih banyak. Kalau dia aktif berproliferasi ya, maka dia juga resiko untuk dia kesleo salah sehingga terjadi mutasi dan sebagainya kan akan lebih besar. Jadi bukan ukurannya. Jadi jangan khawatir ya terus wah ini payudaranya besar, ini risiko lebih tinggi, atau wah ini yang kecil aman. Tidak seperti itu, karena memang tidak dipengaruhi oleh ukuran ya. Tidak dipengaruhi oleh ukuran tapi oleh densitas dari jaringan payudara. Oh ya, dan mungkin sedikit menambahkan dari yang Prof. Vina sampaikan, ini juga penting ya, bahwa meskipun benjolan itu letaknya di struktur payudara, belum tentu kanker payudara loh ya. Ya, tadi sesuai definisi kalau kanker payudara itu ya asalnya harus dari jaringan payudara. Saya punya limfoma yang di breast, saya punya sarkoma di breast, ya. Jadi leukemia di depannya, infiltrasi dari leukemia, metastasis, ovarium, betul. Jadi kalau itu tumornya di breast, belum tentu itu breast tumor ataupun kanker payudara. Itu ya, kuncinya tetap harus dilakukan biopsi dan pemeriksaan histopatologi. Itu ya. Masih ada lagi yang ada yang mau nanya, nggak satu lagi soalnya
dosennya mau ujian. Iya, ayo Mas, apa Mas? Ada. Baik dokter, terima kasih. Pertanyaan saya mau nanya seberapa pengaruh sih genetika itu terkait dengan si breast cancer ini? Misalkan saya kan laki-laki, katakanlah ternyata saya punya ibu yang punya itu, apakah anak perempuan saya punya peluang untuk terkena itu atau gimana? Dan apakah si breast cancer ini yang genetik ini perlu dikonsider dalam konseling pranikah gitu? Mungkin itu aja. Mau nikah nih Ju. Mau nikah kayaknya perlu dikonsider buat konseling pranikah. Iya, memang tadi dikatakan bahwa faktor resiko untuk kanker payudara itu ada yang non-modifiable sama modifiable. Yang non-modifiable itu ya apa? Gimana lagi, udah perempuan ya faktor resiko, riwayat keluarga itu juga resiko ya, dan usia. Dan memang riwayat keluarga itu tidak hanya terbatas pada kanker payudara, itu selalu menjadi salah satu poin yang kita tanyakan kepada semua pasien dengan kanker, apakah ada riwayat keluarga. Hal ini berkaitan dengan dengan kecenderungan atau apa namanya? Bukan Iya, bisa kanker juga, tapi kanker enggak payudara itu juga bisa. predisposisi faktor ya. Jadi kalau ada riwayat keluarga dengan kanker, dan itu tidak harus kalau kanker payudara riwayatnya harus kanker payudara loh. Yeah. Any kind of cancer ya. Any kind of cancer. Jadi entah limfoma, kanker usus besar, nasofaring gitu. Jadi harus ditanyakan kenapa? Karena riwayat itu berkaitan dengan faktor predisposisi. Aku tendang pakai Faktor macan. predisposisi karena ada beberapa gen-gen yang sifatnya itu adalah misalnya tumor supresor gen ya, seperti P53 atau BRCA, itu kan BRCA yang terlibat pada familial breast cancer itu BRCA ya, gen BRCA 1-2 itu sebetulnya dia kan tumor supresor gen. Tapi kalau dia berubah sifatnya, maka fungsi dari tumor supresor gen itu nggak berjalan, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk terjadinya breast cancer. Dan sebetulnya angka familial breast cancer ini nggak setinggi itu. Di literatur itu ada yang menyebutkan 5, maksimal kurang dari 10% ya. Jadi faktor karena bawaan itu kecil. Meskipun demikian, kalau ada riwayat keluarga, memang kehati-hatian lebih besar. Ya, tapi kalau yang faktor nggak bisa diubah ya gimana, hati-hati. Yang hati-hatinya itu dalam sisi faktor-faktor yang bisa diubah ya. Dan karena kanker payudara ini memang sebagian besar itu adalah yang tipe luminal, 70% itu tipe luminal dan dipengaruhi oleh faktor hormon, maka menjaga pola hidup itu buat kaum ibu nih, para kaum ibu ya, itu sangat penting ya. Makan, pola makan, olahraga, tidak merokok, seperti itu ya. Mungkin ada tambahan. Oke, ya, pertanyaannya mengenai familial breast cancer ya, atau hereditary breast cancer. Tadi Dr. Madia sudah menyebutkan untuk insidennya, misalnya kanker payudara itu 100%, familial breast cancer itu sekitar 10%. Untuk yang hereditary itu lebih kecil lagi, itu karena ada suatu gen yang bertanggung jawab. Yang paling sering pada kanker payudara itu BRCA1-2 atau BRCA1-2, seperti artis Angelina Jolie itu. Dia belum kena kanker payudara, tapi ibu dan tantenya positif, jadi dia melakukan tes BRCA, dia positif, makanya melakukan preventif double mastectomy dan ovarectomy. Nah, itu bisa dilakukan untuk memperkecil risikonya. Betul, itu perlu genetic counseling ya sebelum melakukan tes. Sebenarnya itu sudah umum dilakukan, terutama nggak semuanya. Misalnya riwayat keluarganya itu kanker payudara ya, atau kanker ovarium yang relatif muda, perimenopause, atau terutama yang di bawah 45 tahun, dan dalam satu keluarga itu beberapa yang terkena, atau keluarga derajat 1, itu kita assess untuk genetiknya. Bisa kita sarankan untuk tes BRCA1-2 yang awalnya, kecuali kalau negatif. Sekarang tersedia panel untuk hereditary breast ovarian cancer gene panel, itu juga bisa. Memang agak sedikit rumit karena di Indonesia belum terlindungi secara hukum, tapi bisa tetap kita proseskan. Dan
keuntungannya kalau melakukan tes itu ada terapi khusus apabila dia positif BRCA 1-2, misalnya ada pilihan terapi PARP inhibitor olaparib pada breast cancer ya, atau kalau ovarian cancer itu nggak harus yang hereditary itu bisa. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, menarik, tapi sepertinya waktu kita terbatas. Ya, baik, terima kasih banyak. Semoga nanti bisa belajar lebih banyak lagi. Apabila masih ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui representatif kalian, kemudian ke pengelola prodi Mas Adit ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk besok tag video.